Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Esti Trisnasami akan memberikan contoh soal yang pertama tentang metode transportasi, yaitu dengan metode stepping stone. Contoh kasus 1. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing adalah 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudang A, B, C adalah sebagai berikut. Untuk dari pabrik W ke gudang A, biayanya adalah 20. Dari pabrik W ke gudang B adalah biayanya 5. Untuk pabrik B ke gudang C 8, pabrik H ke A 15, pabrik H ke gudang B 20, pabrik H ke gudang C 10, pabrik O ke gudang A 25, pabrik O ke gudang B 10, dan pabrik O ke gudang C 19. Tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Solusi. Untuk langkah awal penyelesaian, kita buat tabel transportasi. Untuk kolomnya, kita buat untuk gudang A, gudang B, gudang C, dan kapasitas pabrik. Sedangkan untuk barisnya adalah pabrik B, pabrik H, pabrik O, dan kebutuhan gudang. Selanjutnya kita masukkan nilai dari kapasitas pabrik. Untuk pabrik W adalah 90, pabrik H 60, pabrik O adalah 50. Jumlahnya adalah 90 tambah 60 tambah 50 sama dengan 200. Kemudian kita masukkan kebutuhan gudang. Untuk gudang A adalah 50, gudang B 110, gudang C 40. Dengan jumlahnya adalah 500 tambah 110 tambah 40 sama dengan 200. Jadi berimbang antara kebutuhan gudang dan kapasitas pabrik sama-sama 200. Selanjutnya untuk kotak, setiap kotak dari pabrik ke gudang, pada ujung kanan atasnya kita buat kotak-kotak kecil untuk mengisikan ongkos pengangkutan dari masing-masing pabrik ke gudang. Jadi untuk kotak WA dari pabrik W ke gudang A, ongkos angkutnya adalah 20. Kotak BB 5, kotak BC 8, kotak HA 15, kotak HB 20, kotak HC 10, kotak OA 25, kotak OB 10, dan kotak UC 19. Prosedur alokasi. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama adalah pedoman sudut barat laut atau northwest corner rule, yaitu pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Langkah awal adalah kita lihat
tabel transportasi. Untuk pengisiannya, kita isi dengan aturan pojok kiri atas atau sudut kiri atas, yaitu kotak WA. Untuk pengisian kotak WA itu dengan jumlah maksimum. Kita lihat untuk kapasitas pabrik maksimumnya adalah 90, sedangkan kebutuhan gudang untuk gudang A adalah 50. Jadi kita hanya dapat mengisi dengan maksimal 50. Karena misalkan 90, karena kebutuhan gudang adalah hanya 50. Jadi tidak boleh lebih dari 50. Karena itu maksimal untuk kotak WA pengisiannya adalah 50. Setelah itu kita lihat untuk pabrik W, kapasitas pabriknya adalah 90. Padahal untuk WA atau baris pabrik W itu masih 50. Jadi masih kurang 40 supaya memenuhi jumlah kapasitas pabrik yaitu 90. Karena itu kotak WB kita isi dengan 40. Setelah itu kita tarik ke bawah karena untuk yang kanan sudah maksimal. Untuk yang ke bawah kita lihat gudang B, untuk kebutuhan gudangnya adalah maksimal 110, masih terisi 40. Kemudian untuk kotak HB, pabrik hanya kapasitas pabrik adalah 60. Jadi maksimal pengisiannya adalah 60. Karena itu kotak HB kita isi dengan 60. Gudang B masih terisi 40 tambah 60 sama dengan 100. Padahal kebutuhan gudangnya adalah 110. Berarti masih kurang 10. Karena itu gudang B kita tarik tanah ke bawah, kita isi dengan kekurangannya yaitu 10. Berarti untuk gudang B sudah terisi maksimal yaitu 110 dari 40 tambah 60 tambah 10. Setelah itu dari kotak B kita geser ke kanan yaitu ke kotak OC. Kotak OC yaitu untuk kapasitas pabrik O maksimal adalah 50. Baru terisi 10, maka kurang 40. Kita masukkan nilai 40. Kita cek untuk gudang C, kebutuhan gudang adalah 40. Untuk kotak OC sudah terisi 40, berarti sudah memenuhi syarat. Jadi total semuanya adalah 200, baik untuk kolom atau barisnya sudah memenuhi syarat semua. Setelah kita isi semua, kita cari nilai biaya angkut untuk alokasi tahap pertama, yaitu sebesar dari kotak WA 50 kali 20 ditambah kotak WB 40 kali 5 ditambah kotak HB 60 kali 20 ditambah kotak OB 10 kali 10 ditambah kotak OC 40 kali 19 sama dengan 3260. Merubah alokasi secara trial and error. Untuk dapat melakukan perubahan itu kita harus membuat kotak atau segi 4. Kotak itu terdiri dari 4 bagian, di mana 3 dari kotak tersebut harus sudah ada nilainya. Dari tabel transformasi kita bisa membuat 4 kotak, yaitu A,
B, C, D. Untuk A adalah kotak WA, WB, HA, dan HB, di mana 3 kotak sudah ada nilainya. Untuk B adalah HB, HC, OB, dan OC. 3 kotak juga sudah ada nilainya. Untuk yang C, WB, kemudian WC, OB, dan OC, di mana 3 kotak juga sudah ada nilainya. Sedang yang D adalah WA, WB, dan OB. 3 kotak juga sudah ada nilainya. Kemudian untuk menentukan nilai kotak mana yang bisa kita lakukan untuk perubahan, kita hitung dulu. Untuk yang A, kita lihat untuk kotak yang kosong adalah HA. Untuk HA, karena masih kosong, maka kita untuk angkosnya kita buat plus. Karena plus, maka yang kanan adalah min. Min berarti untuk kotak HB adalah min 20, kemudian ke atasnya adalah plus atau kotak WB adalah plus 5. Untuk kotak WA itu adalah min 20. Jadi A sama dengan plus 15 min 20 plus 5 min 20 sama dengan min 20. Jadi jika kita menggunakan kotak A, maka akan ada nilai pengurangan sebanyak min 20. Kemudian untuk kotak B itu sama dengan untuk yang kosong adalah kotak HC. Jadi kita buat plus 10 min 20 plus 20 min 19 sama dengan min 19. Untuk yang C yang kosong adalah WC, sehingga nilainya adalah plus, jadi plus 8 min 5 plus 15 min 19 sama dengan min 6. Sedangkan untuk D sama dengan untuk nilai yang kosong adalah kotak OA, yaitu plus 25 min 10 plus 5 min 10 sama dengan plus 10. Karena untuk D adalah nilainya plus, maka kita tidak dapat melakukan perubahan pada kotak D ini. Karena jika kita lakukan perubahan, bukannya ada pengurangan ongkos angkut, tapi semakin besar biaya angkutnya. Jadi kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah dengan kotak A, B, atau C. Untuk perbaikan pertama dengan trial and error, kita pakai kotak A, karena nilai negatifnya paling besar, yaitu min 20. Karena itu dia akan mengurangi ongkos angkut yang paling besar daripada yang lainnya. Jadi kita lihat untuk kotak WA terjadi pengurangan. Jadi dari kotak WA kita kurangi, kita coret 50-nya, kita pindahkan ke bawah sehingga yang ke bawah jadi 50 atau terjadi penambahan. Kita tarik panah ke kanan adalah negatif. Negatif atau terjadi pengurangan. Pengurangan adalah 60 dikurangi 50 jadi tinggal 10. Tinggal 10, kemudian kita tarik panah ke atas dari negatif maka ke positif atau penambahan. Kita lihat di sini untuk kotak WA adalah nilainya kosong. Kotak B
karena 40, maka dia kurang karena kapasitas pabrik adalah 90. Karena itu kita ubah 40 jadi 90. Kita cek lagi untuk kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang apakah sudah sesuai jumlahnya. Kalau sudah sesuai, maka berarti sudah betul. Setelah itu kita hitung biaya angkut untuk alokasi tahap kedua, yaitu kotak WB yaitu 90 kali 50 ditambah kotak HA 50 kali 15 ditambah kotak HB 10 kali 20 ditambah kotak OB 10 kali 10 dan ditambah kotak OC 40 kali 19 sama dengan 2260. Kita lihat di sini bahwa biaya angkut adalah semakin kecil, yang tadinya 3260 menjadi 2260. Perbaikan kedua dengan trial and error. Di sini saya coba pakai kotak C. Kemudian kita lihat kotak C. Di situ terjadi pengurangan, karena itu nilai 40 kita coret. Kita tarik panah ke atas ke arah kotak WC. Di sini terjadi penjumlahan, karena itu kita tambahkan nilai 40. Dari kotak WC kita tarik panah ke kotak WB. Di sini terjadi pengurangan. Sekarang kita lihat jumlah kapasitas pabrik untuk pabrik W adalah 90. Sedangkan untuk kotak WC sudah terisi 40, berarti kurang 50. Karena itu kotak WB nilai 90-nya kita coret, kita ganti dengan 50. Dari kotak WB kita tarik panah ke bawah ke kotak OB. Di sini terjadi penjumlahan. Nilai 10 kita coret. Kemudian nilai untuk OB berubah menjadi 110 dikurangi 50 kurangi 60. Jadi masih kurang 50. Karena itu kotak OB kita isi dengan 50. Kemudian kita cek lagi apakah kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang jumlahnya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita hitung biaya angkutnya untuk alokasi tahap ketiga, yaitu sama dengan kotak WB 50 kali 5 ditambah kotak WC 40 kali 8 ditambah kotak HA 50 kali 15 ditambah kotak HB 10 kali 20 ditambah kotak OB 50 kali 10 sama dengan 2020. Di sini juga terjadi pengurangan, yang tadinya 2260 menjadi 2020. Dari perbaikan tahap kedua, kita bisa membuat dua kotak lagi, yaitu kotak E dan kotak F. Untuk kotak E itu sama dengan plus 25 min 10 tambah 20 min 15 sama dengan plus 20. Untuk F-nya adalah plus 10 min 8
plus 5 min 20 sama dengan min 13. Karena itu kita bisa melakukan perubahan melalui kotak F karena bisa terjadi pengurangan biaya angkut. Sedangkan untuk yang kotak E tidak mungkin kita lakukan karena kalau kita lakukan bukannya mengurangi biaya angkut tapi akan menambah biaya angkut. Untuk perbaikan ketiga dengan trial and error, saya gunakan perubahan dengan menggunakan kotak F. Untuk kotak AB terjadi pengurangan, jadi nilai 10 kita coret. Kemudian kita tarik panah ke arah kotak HC. Di sini terjadi penjumlahan atau penambahan sebesar 10. Kemudian kita tarik panah ke kotak WC. Di sini terjadi pengurangan. Jadi nilai 40 kita coret. Kemudian kita ganti dengan berapa? Itu adalah dari kebutuhan gudang 40 dikurangi 10. Jadi tinggal 30. Kemudian dari kotak WC saya tarik panah ke kotak WP. Di sini terjadi penjumlahan. Terjadi penjumlahan berarti nilai 50 kita coret. Kemudian kita lihat kapasitas produk dari pabrik W adalah 90. Kemudian untuk kotak WC sudah terisi 30. Jadi masih kurang 60. Karena itu kotak WP kita isi dengan 60. Kemudian kita cek lagi apakah kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang jumlahnya sudah tepat. Kalau sudah tepat, maka kita bisa menghitung biaya angkut untuk alokasi tahap keempat, yaitu sama dengan kotak WP 60 kali 5 ditambah kotak WC 30 kali 8 ditambah kotak AA 50 kali 15 ditambah kotak HC 10 kali 10 ditambah kotak OB 50 kali 10 sama dengan 1890. Kita lihat di sini bahwa biaya angkutnya juga lebih kecil dari sebelumnya, yaitu sebesar 2020. Kemudian kita lihat di sini, kita sudah tidak bisa membuat kotak-kotak lagi. Karena itu, ini merupakan biaya angkut yang terendah. Jadi biaya pengangkutan terendah adalah 1890. Setelah kita menemukan biaya angkut yang terendah, maka alokasi produksi dengan biaya terendah adalah 90 unit produksi dari pabrik W dialokasikan ke gudang B sebanyak 60 unit dan ke gudang C sebanyak 30 unit. 60 unit produksi dari pabrik H dialokasikan ke gudang A sebanyak 50 unit dan ke gudang C sebanyak 10 unit. Sedangkan 50 unit produksi dari pabrik O dialokasikan ke gudang B sebanyak 50 unit. Sekian dari saya atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.